Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah keturunan dari Nabi Nuh, sehingga namanya adalah Hud bin Shalih bin Arfakshaz bin Sam bin Nuh. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, suatu kaum dari bangsa Arab kuno yang tinggal di wilayah Al-Ahqaf, yaitu daerah berpasir antara Oman dan Yaman. Nama Nabi Hud disebut 7 kali dalam Al-Quran, dan memiliki satu surah yang dinamai khusus dengan namanya, yaitu Surah Hud. Tanpa berlama-lama, Yuk kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di tanah Arab bagian selatan, hiduplah satu kaum yang sangat kuat dan kaya. Mereka adalah kaum Ad. Bersama-sama mereka membangun kota yang sangat megah dengan tiang-tiang yang tinggi dan menakjubkan. Kota itu bernama Iram. Kaum Ad hidup makmur dengan bercocok tanam dan beternak di lembah yang subur. Namun, mereka mulai lupa kepada Allah. Mereka berlaku sombong dan berbangga diri atas kekuatan dan kekayaan yang mereka miliki. Mereka juga menyembah berhala dan meninggalkan ajaran tauhid. Mereka berkata dengan penuh kesombongan, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Namanya adalah Hud. Nabi Hud berdakwah di tengah kaum Ad dengan membawa pesan kebenaran dari Allah. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia." Hal ini juga difirmankan dalam surat Fussilat ayat 15. Fa'amma 'adun fastakbaru fil ard bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami?" Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya daripada mereka, tetapi mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Tapi mereka mencemooh, "Apakah engkau ingin kami meninggalkan sembahan nenek moyang kami?" Hud berkata, "Aku hanya mengingatkan kalian, aku tidak meminta upah sedikit pun dari kalian." Nabi Hud mengingatkan kaumnya tentang kisah kaum Nabi Nuh yang binasa karena ingkar. Namun kaum Ad tetap membangkang. Mereka berkata, "Kami tidak takut pada azab." Hud mengingatkan, "Bukankah Allah telah memberi kalian nikmat yang luar biasa? Allah telah memberi kalian tanah yang subur. Kalian juga diberi kekuatan hingga mampu membangun bangunan tinggi di kota Iram." Tapi kaum Ad malah menantang, "Kalau benar, datangkanlah azab itu." Nabi Hud sangat sedih mendengar perkataan kaumnya. Tapi ia tetap sabar dan terus berdoa. Ia mulai berdakwah, menyeru tentang keesaan Allah dari rumah ke rumah dengan penuh kasih sayang. Beberapa orang mulai mau mendengar dan mengikuti ajaran Nabi Hud, namun yang lainnya tetap membangkang dengan keras kepala. Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, ingatlah, azab Allah amat pedih bagi orang-orang yang menyombongkan diri." Hari demi hari berganti, namun kaum Ad masih belum mau bertaubat. Pada suatu ketika, langit mulai berubah. Angin dingin mulai terasa. Angin itu bertiup pelan, tapi makin lama semakin kencang dan mengerikan. Kaum Ad bingung, namun mereka tidak menggubrisnya dan menganggap itu adalah angin biasa. Nabi Hud berkata, "Inilah azab yang kalian minta-minta selama ini." Tapi mereka tertawa dan berkata, "Lihat, dia menakuti kita dengan kebohongan." Kaum Ad bingung, namun mereka tidak menggubrisnya dan menganggap itu adalah angin biasa. Tiba-tiba,
Angin itu berubah menjadi badai yang sangat ganas. Badai itu mengangkat tanah, pasir, dan menghancurkan ladang-ladang mereka. Hewan ternak pun mati. Tanaman mengering, dan air pun menghilang terbawa oleh badai itu. Rumah-rumah mulai runtuh diterpa badai angin. Jerit tangis memenuhi udara, namun tak ada lagi yang bisa menolong mereka. Tubuh mereka terlempar seperti batang pohon kurma yang tumbang, tak bernyawa. Badai itu berlangsung hingga 7 malam dan 8 hari hingga menghancurkan segalanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Wa ma'adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah sakarha alaihim sab'alayalin wa tamaniyata ayamin husuma fataraqoma fiha sar'a kannahum ajazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min bakiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi sangat kencang yang Allah timpakan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka engkau melihat kaum itu bergelimpangan mati, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka apakah engkau melihat ada seorang pun yang masih tersisa dari mereka? Setelah badai berlalu, tak ada yang tersisa dari kota megah Iram. Reruntuhan kota Iram jadi saksi bisu kehancuran kaum Ad yang menyombongkan diri. Namun dengan kebesaran Allah, Nabi Hud dan para pengikutnya tidak terkena dampak dari badai itu. Mereka berhasil berlindung di tempat yang aman. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat Hud ayat 58. Walamma jaa'a amruna najayna Hudan walladina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najaynahum min adzabin ghalidz. Dan ketika datang perintah kami, azab, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dengannya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras. Nabi Hud bersujud syukur, Allah telah menepati janjinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 139, "Fakazzabuhu fa'ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin." Maka mereka mendustakannya, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Nabi Hud dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Iram yang telah hancur. Mereka memulai kehidupan baru dengan iman dan harapan. Nabi Hud terus berdakwah hingga akhir hayatnya dengan penuh kesabaran dan penuh keyakinan. Itulah kisah Nabi Hud alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah tersebut. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah: pertama, kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Kita harus selalu rendah hati baik pada sesama manusia apalagi di hadapan Allah. Karena Allah Maha Kuat dan tidak layak kita sombong di hadapannya. Kedua, kebenaran tetap harus disampaikan meski kita sendirian dan hanya sedikit yang mendengarkan kita. Kita harus meneladani Nabi Hud yang teguh dalam iman, sabar dalam dakwah, dan tidak gentar menyampaikan kebenaran. Ketiga, Allah Maha Pengasih, namun Allah juga Maha Dahsyat dalam azabnya. Maka janganlah menunda taubat dan bersegeralah menuju ampunan Allah sebelum kita berakhir dengan penyesalan yang tak ada akhir. Terakhir, hiasi hari-harimu dengan doa, zikir, dan amal yang ikhlas hanya kepada Allah, serta janganlah menyekutukannya dengan apapun juga. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran agar kita tetap rendah hati, selalu teguh dalam keimanan, dan bersegera menuju ampunan apabila kita melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya.